Oke, selamat. Oh, ya ampun kok nyambung. Oke, selamat siang semuanya. Hari ini, Siang. hari ini kita akan melakukan sosialisasi kegiatan magang. Sosialisasi ini diperuntukkan untuk mahasiswa dan DPL agar nantinya ketika mahasiswa dan DPL mengetahui apa saja yang akan disampaikan, yang akan dilakukan di sekolah ataupun di tempat lokasi atau mitra magang. Nah, jadi kita harus tahu apa yang harus kita bawa dan apa yang akan kita terima dari kegiatan magang kita yang ada di tempat mitra nanti. Oke. Ya. Oke, jadi sebelum kita melakukan kegiatan magang, sebaiknya Bapak Ibu DPL dan mahasiswa mengetahui dahulu apa sih pengertian magang, apa itu magang, di mana magang adalah peran yang sangat penting dalam proses pendidikan mahasiswa bagi kalian semua ya, anak didik ibu, karena menjadi jembatan antara teori yang dipelajari di bangku kuliah dengan praktik nyata di dunia kerja. Sebelumnya share screen ibu kelihatan kan? Halo? Kelihatan, Bu. Oke, oke. Izin, Bu. Ya, oke, oke, oke. Nah, jadi Teman-teman yang lain nggak bisa masuk, Bu. iya, karena maksimal 100. Jadi nanti tolong dikonfirmasi ke teman-temannya satu handphone untuk beberapa orang aja. Jadi yang lagi barengan keluar aja nggak usah rame-rame di satu HP Baik, Bu. ya. Oke. Nah, inilah. Nah, jadi melalui kegiatan magang, mahasiswa dapat memahami bagaimana ilmu yang mereka peroleh atau kalian peroleh diaplikasikan dalam situasi profesional sekaligus melatih keterampilan teknis maupun soft skill kalian seperti komunikasi, kerjasama tim, dan manajemen waktu. Selain itu, magang juga membuka kesempatan nih untuk membangun jaringan atau networking dengan praktisi atau perusahaan yang berpotensi menjadi tempat kerja setelah lulus nanti. Dengan pengalaman magang, mahasiswa akan lebih siap menghadapi tantangan dunia kerja, memiliki daya saing yang lebih tinggi, serta mampu menyesuaikan diri dengan budaya dan etos kerja yang berlaku di lingkungan profesional. Nah, jadi diharapkan nantinya kalian setelah magang, kalian akan memiliki daya saing yang lebih tinggi ya dan memiliki sikap yang profesional. Oke. Nah, sebelum kegiatan magang itu ada alur-alur magang ya. Apalagi ini. Nah, alur magang itu bagaimana, Bu? Kegiatan magang ini bagaimana alurnya? Nah, yang pertama itu mahasiswa sudah dipastikan telah memenuhi persyaratan umum magang, di mana kalian sudah semester 5 dan ada mata kuliah yang sudah kalian ambil. Makanya kemarin itu kan ada, Bu, kenapa mata kuliah saya tidak bisa mendaftar ada keterangan di bawah mata kuliah apa gitu kan magang atau kewarganegaraan atau ada mata kuliah khususnya seperti manajemen praktek, manajemen perusahaan, seperti itu. Jadi ada mata kuliah khusus yang memang harus kalian wajib ambil di semester 3 ataupun di semester 4 yang dilaporkan oleh Kaprodi atau admin, bahwasanya itu mata kuliah wajib. Kalau mahasiswa sudah lulus dengan mata kuliah itu, dia baru boleh ikut magang. Jadi, biarpun kalian semester 5, tapi kalian belum lulus dengan mata kuliah khusus yang dilaporkan oleh Kaprodi dan admin, kalian tidak bisa mengikuti magang. Makanya ada mungkin mahasiswa teknik ya dan hukum tidak bisa mengikuti magang. Kenapa? Karena ada mata kuliahnya yang tidak lulus. Jadi dia harus lulus dulu mata kuliah yang sudah dilaporkan atau mata kuliah khusus dari setiap prodi. Baru dia bisa mengikuti kegiatan magang. Oke?
Lalu setelah mahasiswa telah memenuhi persyaratan umum tadi, kepala magang menentukan kelompok dan lembaga tempat magang dan dosen pembimbing lapangan. Nah, jadi setelah kalian lulus, dinyatakan lulus, baru saya tahu rasio jumlah mahasiswa yang akan mengikuti magang. Saya akan membuat kelompok atau beserta dengan lokasi, beserta dengan siapa DPL-nya. Maka dari itu kan kalian ada yang bertanya, Bu, boleh tempat kami 6 orang, boleh tempat kami 10 orang, boleh tempat kami 8 orang. Itu tidak bisa kalian yang menentukan, tetapi itu ditentukan berdasarkan rasio jumlah mahasiswa yang akan mengikuti magang. Jadi setiap lokasi harus memiliki tempat yang jumlah mahasiswa yang sama. Kecuali memang lokasi tersebut meminta penambahan jumlah mahasiswa atau mereka memang kekurangan membutuhkan ya mahasiswa untuk berada di lokasi tersebut. Seperti itu ya. Jadi kalau memang jumlahnya sudah sesuai, rasionya sudah sesuai, kalau kalian minta Bu, minta penambahan itu penambahan berdasarkan permintaan kalian itu tidak bisa. Itu mesti dilaporkan lagi atau didiskusikan lagi bersama rektorat. Dan mungkin ada di sini mahasiswa yang memang jumlahnya atau belum memiliki lokasi magang karena ada penambahan jumlah mahasiswa itu seperti teknik dan hukum ya. Karena kemarin laporannya jumlah mahasiswanya 30, ternyata kalian ada percepatan atau bagaimana, sehingga penambahan mahasiswa yang mengikuti magang sebanyak 18 orang, sementara yang dilaporkan kemarin 8 orang. Jadi lokasinya belum bisa saya munculkan, karena itu tidak bisa hanya dari pihak saya aja untuk memunculkannya, itu harus saya laporkan dulu ke pihak rektorat dan dirapatkan lagi. Ya, jadi yang belum ada lokasinya nanti sabar mungkin di hari Selasa saya akan melaporkan masalah ini. Oke, berikutnya kepala magang dan dosen pembimbing lapangan menghubungi pihak mitra lokasi magang. Nah, jadi kan kemarin ada tuh yang saya hubungi bahwasanya setelah saya ke lokasi, saya membutuhkan nama-nama yang akan yang akan magang di lokasi mitra tersebut. Jadi setelah saya datang, nanti kalian ke sana. Jadi sebelum kalian datang tuh memang saya sudah ke lokasi mitra yang akan kalian lakukan kegiatan magang. Lalu, dosen pembimbing lapangan mengantarkan mahasiswa magang ke lokasi magang. Nah, setelah itu semua nanti di edaran tanggal berapa kita ke lokasi bersama dengan DPL di tanggal 19 ya. Jadi tanggal 19 kalian bersama DPL ke lokasi magang atau ke lokasi mitra yang telah kalian pilih. Ya, jadi tidak ada dengar cerita, Bu, kami tanggal sekian sudah berangkat, tidak boleh ya. Kalian itu berangkat bersama DPL di tanggal 19. Jadi kalau sebelum tanggal 19 kalian berangkat, itu ibaratnya kalian untuk mengetahui lokasi survei, survei lokasi magang atau survei mitra kalian. Bukan berarti ketika survei itu kalian pengantaran. Jadwal pengantaran sudah disesuaikan di dalam surat edaran. Oke ya. Jangan ada lagi nanti dengar cerita dari DPL, kenapa kami disuruh datang sebelum tanggal sekian. Ya kalian survei itu terserah mau bersama DPL boleh, mau dengan kalian-kalian saya juga boleh. Yang penting kan kalian sudah dapat surat yang bisa kalian download dari aplikasi Kimagang. Seperti itu ya. Jadi jangan ada japrik-japrik lagi menanyakan hal seperti teknis seperti ini. Oke, lalu Kamagang dan dosen pembimbing lapangan meminta konfirmasi penerimaan, lalu mahasiswa melaksanakan magang selama 6 minggu. Jadi kalian magang itu 6 minggu sekitar 1,5 bulan, akan tetapi mungkin ada beberapa mitra yang membutuhkan mahasiswa di lebih dari tadi 6 minggu. Mungkin ada yang meminta dua bulan atau mungkin 4 bulan. Itu nanti kalian coba konfirmasi dulu kepada pihak DPL dan juga Kaprodi beserta dekan. Apakah dekan mengizinkan dan bagaimana sistem perkuliahannya nanti tolong dikonfirmasi dengan dekan dan Kaprodi. Memang kalau untuk penambahan waktu itu kesepakatan antara mahasiswa dan DPL serta Kaprodi untuk mengetahui jadwal perkuliahannya ya. Jadi memang kayak seperti pegadaian, mereka minta kalau memang mau magang di sini jangan hanya 1,5 bulan, maunya 2 bulan. Itu kan memang permintaan mitra. Jadi itu kalian sepakati dengan
DPL dan juga dengan Kaprodi karena itu berhubungan juga dengan perkuliahan semester 5 kalian. Oke. Lalu ketentuan jumlah SKS diatur oleh program studi masing-masing. Nah, jadi ini kan ada yang magangnya 2 SKS, ada juga yang 4 SKS. Itu semua disamaratakan waktunya selama 6 minggu atau 1,5 bulan. Oke. Eh, Lalu bagaimana Bu prosedur pelaksanaan magang? Nah, yang pertama itu biasanya Kaprodi menentukan lembaga atau instansi magang yang disetujui sesuai dengan bidang studi masing-masing. Nah, ini sudah ada saya lampirkan di pedoman ya. Jadi kalian bisa nanti membaca di pedoman yang telah saya bagikan atau kalian bisa mendownload. Mendownloadnya dari aplikasi Kimagang. Sudah saya upload di aplikasi Kimagang mengenai pedoman magang. Dan PowerPoint ini juga sudah saya upload juga ya di aplikasi Kimagang. Jadi bisa juga nanti kalian download di aplikasi Kimagang. Lalu setelah Kaprodi menentukan lembaga instansi magang yang dituju sesuai dengan bidang studi, mahasiswa bertemu dengan dosen pembimbing lapangan untuk mendiskusikan mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan di lokasi magang. Nah, kegiatan apa yang akan kalian lakukan di lokasi magang tidak boleh terlepas dari instrumen-instrumen yang sudah ada di pedoman magang kita ya. Jadi tidak boleh lari dari instrumen yang ada. Lalu dosen pembimbing lapangan bertugas mengantar dan menjemput mahasiswa magang ke lokasi magang. Lalu pemerintah desa atau sekolah atau mitra di lokasi magang menjadi pembimbing, pendamping mahasiswa. Jadi di setiap instansi, di setiap mitra kalian akan memiliki pendamping. Nanti mungkin pendampingnya ditentukan oleh ditentukan oleh kepala sekolah atau supervisor yang ada di sana ya. Nanti mereka yang menentukan siapa pendamping kalian. Lalu setelah melaksanakan magang, mahasiswa diwajibkan untuk membuat laporan hasil kegiatan magang. Jadi nanti setiap minggunya kalian akan mengisi laporan atau instrumen-instrumen yang ada di aplikasi Kimagang. Setelah selesai setiap instrumen, nanti kalian akan membuat laporan. Laporan itu di akhir setelah kalian mengisi instrumen. Ya, lalu apa tugas, hak, dan kewajiban DPL? Ini nanti tolong disampaikan ke DPL-nya masing-masing. Kalau memang DPL-nya belum join ya, nanti kalian sampaikan ke DPL-nya atau kalian screenshot kan kalian informasikan ke DPL-nya supaya nanti DPL-nya tidak bingung apa sih yang harus Ibu lakukan di sana, apa sih yang harus Bapak lakukan di lokasi magang kalian. Jadi biar tahu DPL-nya. Mana tahu mungkin DPL-nya belum join karena ada kelas ya. Karena di hari Senin mungkin banyak dosen yang padat jadwal mengajarnya. Nah, yang pertama, DPL akan memperoleh SK dosen pembimbing lapangan atau surat tugas dari rektor yang dapat didownload di aplikasi Kimagang ya dan juga memperoleh surat penugasan dari kepala unit magang nanti bisa didownload di aplikasi Kimagang. Lalu dosen pembimbing lapangan memperoleh pengakuan kerja terhadap kegiatan pembimbingan. Dosen pembimbing lapangan bertanggung jawab membimbing mahasiswa sebanyak minimal 3 kali selama kegiatan magang. Lalu dosen pembimbing lapangan wajib membimbing di lokasi mitra minimal 3 kali selama kegiatan. Nanti ada 3 kunjungan ya. Kunjungan pertama, kunjungan kedua, dan kunjungan ketiga. Kunjungan pertama itu biasa sekaligus pengantaran. Kunjungan kedua mungkin nanti sekaligus dosen melakukan kegiatan pengabdian di lokasi mitra masing-masing. Atau mungkin ada melihat atau memonep kegiatan kalian. Baru kunjungan yang ketiga, biasanya itu sekaligus menjemput mahasiswa di lokasi mitra. Setelah itu, tugas hak dan kewajiban DPR adalah mengoreksi dan memvalidasi laporan mahasiswa. Nah, jadi setiap laporan atau bimbingan yang kalian kerjakan di aplikasi Kimagang setiap minggunya, dosen DPL akan menilai laporan atau bimbingan yang telah kalian lakukan. Jadi, kalau misalnya bimbingannya ada 4 kali, dosen pembimbing lapangan akan memeriksa atau mengkoreksi bimbingan kalian juga sebanyak 4 kali. Kalau bimbingan cuma 2 kali,
Berarti 2 kali dosen DPL-nya. Apa yang dikoreksi nanti bisa dilihat di buku pedoman magang yang sudah Ibu share ke kalian dan sudah Ibu share ke grup DPL serta bisa kalian download di aplikasi Kimagang kalian masing-masing dan di aplikasi Kimagang dosen DPL-nya. Nah, setelah mengkoreksi, dosen DPL akan melakukan penilaian sesuai dengan instrumen yang telah ditentukan. Nah, nanti setelah kalian melakukan bimbingan, nanti ada juga penilaian dari mitra, baru di akhir, dosen pembimbing lapangan akan menilai layaknya hasil laporan kalian tuh mendapat nilai berapa. Jadi, tahapannya ada 3 ya. Tahapannya 3, kalian bimbingan dinilai oleh dosen DPL. Mungkin kalau FKIP ada 4 kali bimbingan, berarti dosen DPL-nya akan menilai selama 4 kali juga. Lalu setelah dinilai oleh dosen, nanti ada keluar username dan password untuk mitra. Itu nanti username dan password itu kalian berikan kepada mitra yang membimbing kalian di sana untuk dinilai. Nanti mitra akan menilai sesuai dengan instrumen yang ada di aplikasi Kimagang mereka dari user dan password yang kalian berikan. Lalu setelah itu nanti ada eh, pengisian laporan. Laporan kalian itu nanti akan dinilai oleh dosen DPL. Layaknya laporan kalian mendapat nilai berapa. Seperti itu ya. Ini untuk DPL-nya. Nanti kalau misalnya DPL-nya belum join di sini, DPL-nya ada yang bertanya, tolong kalian sampaikan. Oke? Lalu, apa tugas, hak, dan kewajiban mahasiswa, Bu? Nah, tugas, hak, dan kewajiban mahasiswa, kewajiban kalian ya, kalian wajib mengikuti kegiatan magang dari awal sampai dengan selesai. Tidak diperbolehkan kalian tidak hadir. Kalaupun sakit mesti ada izin dokter, dan kalau misalnya sakitnya berkepanjangan atau mesti dirawat di rumah sakit, kalian wajib menambah kegiatan magang kalian sesuai dengan jumlah kalian tidak hadir. Jadi misalnya dirawatnya seminggu atau 2 minggu, kalian berarti menambahkan jadwal magang kalian 2 minggu atau seminggu. Jadi kalau teman-teman kalian udah pulang, sudah selesai magang, kamu sendiri tetap akan lanjut di lokasi mitra dengan catatan nanti dosen pembimbingnya penjemputan ketiga, ya kamu sekaligus dijemput, tapi kamu menambah, tidak ikut pulang. Kamu menambah hari sesuai dengan jumlah kamu tidak hadir. Ya, jadi kamu nanti kalau sudah selesai sendiri, dosen dosen DPR tidak wajib untuk menjemput kamu sendiri. Sudah diinkludkan dengan ketika penjemputan. Bentar ya, azan.
Oke, kita lanjut ya. Tadi udah tugas, hak, dan kewajiban dosen pembimbing lapangan. Sekarang tugas, hak, dan kewajiban mahasiswa. Yang pertama tadi sudah saya jelaskan, mahasiswa mengikuti kegiatan pramagang ini, kegiatan pramagang atau sosialisasi magang. Lalu mengikuti program magang berdasarkan timeline kegiatan. Nah, ini nanti kalian lihat timeline yang sudah dibagikan atau surat edaran yang sudah dibagikan. Kalian lihat kapan kalian diantar, berapa lama kegiatannya, kapan juga nanti kunjungan ketiga atau penjemputan oleh DPL. Nah, sesuai yang saya bilang tadi, kalau memang lokasinya meminta kalian untuk penambahan waktu, itu nanti didiskusikan dengan DPL-nya ya. Oke, lalu melaksanakan program magang sesuai dengan pedoman, ketentuan, panduan teknis, dan SOP yang telah ditetapkan. Nah, jadi apapun yang kalian kerjakan di lokasi mitra nanti, di lokasi magang nanti, tidak boleh jauh-jauh dari pedoman, ketentuan, panduan teknis, dan SOP yang sudah ada di buku pedoman magang. Ya, sekali lagi saya ingatkan buku pedoman bisa kalian download di aplikasi Kimagang, atau selain download saya juga sudah men-share di tiap grup kalian. Ya, itu nanti kalian bawa sebagai pegangan kalian ketika ke lokasi mitra nantinya. Jadi, kalian datang tidak hanya membawa surat, tetapi kalian bawa juga buku pedoman yang sudah dibagikan. Sehingga nanti kalian tidak kebingungan apa yang mau kalian lakukan dan apa yang akan kalian kerjakan di lokasi nantinya, di lokasi magang nantinya. Lalu melaporkan proses dan hasil kegiatan program magang melalui aplikasi Kimagang. Nah, jadi nanti setiap minggunya kalian akan mengisi atau melaporkan atau bimbingan di aplikasi Kimagang. Jadi setiap minggu kalian melakukan bimbingan, setelah selesai bimbingan, kalian lapor ke DPL-nya. Jangan kalian diam-diam aja. DPL pasti tidak tahu apakah kalian sudah selesai di hari Jumat, di hari Kamis, di hari Rabu. Jadi, kalian harus lapor ke DPL-nya supaya DPL tahu untuk menilai bimbingan kalian. Jadi kalau misalnya 3 kali bimbingan, berarti dosen DPL akan menilai bimbingan kalian sebanyak 3 kali dan juga ditambah menilai hasil laporan. Hasil laporan itu nanti akan keluar langsung nilai kalian berapa yang diberikan oleh mitra, lalu ditambah dosen penilaian dari dosen DPL ya, baru dibagi nanti itulah hasil rata-rata nilai atau jumlah nilai dari mahasiswa. Jadi kalau misalnya nilai 80 ya otomatis nanti 80, 80 nilainya apa? A atau B atau C. Itu nanti kalian lihat di buku pedoman. Ada kriteria penilaian. Nilai sekian-sekian dapat apa, sekian-sekian dapat apa. Itu semua ada di buku pedoman. Nanti kalian cek di buku pedoman magang ya. Oke. Hmm. Ruang lingkup tugas mahasiswa magang di lokasi mitra. Nah, ini saya ambil secara singkat saja. Nanti secara mendetail kalian bisa lihat di eh, buku bimbingan atau buku pedoman magang di bagian ruang lingkup tugas mahasiswa magang di lokasi mitra ya. Untuk Soshum, nanti akan melaksanakan tugas administratif seperti pembuatan laporan, input data, dokumentasi kegiatan. Nah, jadi nanti inilah kegiatan yang harus kalian lakukan atau harus kalian amati di lokasi mitra magang, ya. Lalu melaksanakan tugas teknik atau fungsional sesuai bidangnya, misalnya membuat konten komunikasi, membantu penelitian sosial, mendampingi kegiatan masyarakat, membantu pelaksanaan pelatihan, dan sebagainya. Jadi nanti kalau bisa, ya bukan kalau bisa ya, memang harus kalian bisa berkomunikasi aktif. Jadi jangan nanti ketika ada pendampingan kegiatan masyarakat, kalian lebih fokus ke handphone kalian masing-masing. Jangan seperti itu. Karena ada beberapa laporan dari mitra terkait
magang kita, ketika mahasiswa magang diajak komunikasi, diajak diskusi, hanya satu atau dua orang yang bisa menjawab. Yang lain karena ketakutan tidak cakap komunikasi, mereka menundukkan kepala dan bermain handphone. Jadi saya harap kalian ketika nanti ada pendampingan kepada masyarakat atau ada rapat dan lain sebagainya, kalian juga harus sudah tahu apa yang akan dirapatkan. Jadi kalian tahu apa yang akan kalian sampaikan, ataupun nanti jika ada yang bertanya, kalian tahu untuk menjawabnya. Tidak ada komunikasi yang negatif ya, tetapi komunikasi aktif yang diminta oleh tiap mitra. Ini tidak hanya untuk Sosfum ya, ini untuk teknik juga seperti itu, Saintek dan juga FKIP juga seperti itu. Karena biasanya kalau di FKIP nanti akan ada kegiatan kelompok kerja guru. Kalau di teknik biasanya mereka fokus ke lapangan, ke proyek-proyek. Jadi kalau teknik udah disuruh mencari proyek mana yang akan kalian kembangkan seperti itu. Lalu untuk sosum, berikutnya mengikuti rapat atau pertemuan sebagai bagian dari observasi dan partisipasi. Ini jika memang ada rapat yang menginginkan atau memang kalian harus mengikutinya, kalian harus mengikuti rapat tersebut, ya. Lalu mengembangkan keterampilan profesional seperti kemampuan berkomunikasi, bekerja sama, manajemen waktu, dan pemecahan masalah. Oke. Lalu apa ruang lingkup tugas mahasiswa magang Saintek? Nah, yang pertama, melaksanakan eksperimen atau menguji baik di laboratorium maupun lapangan. Ya, ini mungkin untuk agro dan agri ya. Nah, jadi mungkin akan bereksperimen atau pengujian baik di laboratorium maupun lapangan. Nah, nanti berikutnya ada mengoperasikan peralatan dan instrumen, misalnya alat analisis, mesin, komputer, atau software tertentu. Ya, lalu mengumpulkan dan menganalisis data, data penelitian, data produksi, data uji coba. Oke, baru ada mengerjakan tugas pemrograman atau mengembangkan sistem untuk bidang teknik komputer, informatika, atau elektronik. Ya, baru berikutnya ada merancang dan mengembangkan prototipe untuk bidang teknik, mendukung proses produksi atau quality control, misalnya di industri manufaktur, farmasi, atau pangan. Ya, ini kayaknya fokus ke agro dan agri ya. Lalu apa ruang lingkup tugas mahasiswa FKIP? Nah, kalau FKIP, mahasiswa melakukan observasi lapangan, mahasiswa melakukan tugas lapangan, asistensi lapangan yang didampingi oleh mitra. Jadi mungkin nanti kalian akan menjadi asisten guru, ya, nanti didampingi oleh guru di kelas ataupun mitra yang telah ditentukan oleh kepala sekolah. Oke, berikutnya mahasiswa membantu kegiatan ekstrakurikuler dan non akademik. Nah, kemarin ketika saya ke lokasi mitra, beberapa sekolah meminta mahasiswa FKIP untuk mengetahui kurikulum deep learning. Jadi nanti kalian coba diskusikan dengan DPL apa saja yang perlu dipersiapkan untuk untuk kurikulum deep learning ini. Karena menurut informasi yang saya dapat dari beberapa sekolah yang saya datangi, mereka sudah tidak ada lagi kegiatan P5, tetapi mereka berfokus untuk keterampilan gurunya memahami dan melakukan penilaian dalam kurikulum deep learning. Jadi saya harap nanti dosen-dosen lagi, mahasiswa FKIP sudah memahami modul, media, serta LKPD untuk deep learning. Ya. Lalu berikutnya, mahasiswa membantu kegiatan udah. Mahasiswa membantu tugas administrasi guru, modul ajar, agenda mengajar, dan lain-lain. Nah, inilah yang diminta oleh mitra agar kalian mengetahui tadi bagian deep learning ya. Jadi nanti kalian fokus ke mm, kurikulum deep learning. Oke? Karena sudah tidak kurikulum merdeka lagi, tapi mereka sudah menggunakan pembelajaran deep learning. Nah, Bu, apa sanksi untuk mahasiswa yang tidak melakukan kegiatan magang? Nah, jadi ini sering terjadi ya ketika kalian sudah lulus ataupun kalian mau
sidang biasanya ini sidang atau maupun seminar hasil akan terhalang ketika magangnya tidak ada nilai. Pak, Bu, saya kemarin sudah ikut magang, Bu, tapi kenapa nilai saya tidak keluar? Nah, setelah diteliti ternyata kegiatan magangnya tidak selesai atau laporannya tidak selesai karena dia sakit ataupun dengan halangan yang lain seperti yang saya bilang tadi, dia tidak masuk lagi karena dia merasa teman-temannya sudah pulang, jadi ngapain saya datang lagi ya. Jadi kalau memang kalian sakit seperti itu atau berhalangan, biarpun temannya sudah pulang, kalian wajib melakukan kegiatan magang di lokasi tersebut dengan sebelumnya lapor ke DPL dan kepala magang ya. Jadi tidak ada alasan karena teman-teman sudah pulang, kalian pun tidak lagi melanjutkan kegiatan magang, otomatis nilai kalian keluar. Tidak seperti itu sistemnya. Kalian tetap harus mengikuti kegiatan magang sesuai dengan jumlah atau hari yang telah ditentukan. Biarpun kalian teman-teman sudah dijemput, karena kalian tidak datang, kalian juga harus mengganti. Ibaratnya absennya harus diganti karena kamu tidak hadir. Ya, magang dilaksanakan mahasiswa dibagi di bawah bimbingan seorang dosen pembimbing lapangan. Selama melaksanakan program magang, mahasiswa harus menjaga kehormatan pribadi, fakultas, universitas, dan lembaga tempat magang, serta mentaati tata tertib yang ditentukan. Jika melakukan pelanggaran, mahasiswa akan diberikan sanksi. Jadi nanti setiap kalian melakukan magang, kalian bawa atau kalian gunakan alma mater. Alma mater tidak boleh dilepas ya. Dan jaga sikapnya, tidak boleh berkata kasar bagaimana layaknya mahasiswa yang akan melakukan magang. Jadi disesuaikan sikap dan perilakunya. Sanksi apa yang akan diberikan jika mahasiswa melanggar? Yang pertama, teguran lisan dari dosen pembimbing atau pembimbing lapangan apabila tidak melakukan petunjuk yang telah ditetapkan tidak sesuai dengan SOP. Ya, peringatan dari dosen pembimbing lapangan apabila mahasiswa melanggar ketentuan yang telah disepakati selama pelaksanaan program magang. Jadi nanti tidak akan dikeluarkan nilainya dari mitra. Dan dinyatakan tidak lulus pada mata kuliah magang dan wajib mengulang mengikuti program magang pada semester berikutnya. Jadi kalau misalnya kalian tidak lulus, tidak masuk, tadi kan sakit, seperti tadi contohnya sakit, karena teman-temannya udah pulang, nilai dia tidak keluar, dia diwajibkan untuk mengikuti kegiatan magang di semester berikutnya. Dan dia nanti akan membayar administrasi lagi. Jadi karena jangan berpikir sudah bayar, udahlah nanti lanjut lagi atau mengulang lagi di semester berikutnya. Enggak, dia tetap akan membayar administrasi sesuai dengan pembayarannya yang pertama. Dan mungkin bisa jadi semester berikutnya ada kenaikan atau bagaimana, mungkin dia mengikuti dengan administrasi magang berikutnya. Lalu instrumen instrumen apa aja yang harus diisi oleh mahasiswa? Ini untuk instrumen Fakultas Soshum dan Saintek nanti akan mengisi observasi profil organisasi. Nah, nanti itu bisa kalian lihat di pedoman magang ya. Di pedoman magang kalian lihat di bagian lampiran. Nanti apa aja pertanyaan-pertanyaan untuk observasi profil organisasi ada di buku pedoman. Nanti ada juga pertanyaan dari bagian instrumen observasi budaya organisasi. Lalu ada instrumen khusus untuk Fakultas Saintek, Agro dan Agri tidak sama pertanyaannya, sama juga dengan instrumen khusus untuk Fakultas Soshum. Itu juga nanti pertanyaannya tidak sama dengan manajemen hukum ya. Jadi nanti pertanyaannya ada yang berbeda tiap fakultas berbeda. Jadi ini dihitung bimbingan pertama, bimbingan dua, dan ini bimbingan ketiga. Jadi untuk Saintek dan Soshum ada 3 kali bimbingan yang akan kalian lakukan. Jadi dosennya juga akan menilai sebanyak 3 kali untuk bimbingan mingguan. Nah, setiap bimbingan ini diberi waktu selama 7 hari. Jadi kalau lewat dari 7 hari, nanti kalian akan tertutup otomatis bimbingannya. Kalian harus mengklik ada nanti tombol klik ajukan pertambahan perpanjangan waktu bimbingan. Nah, itu nanti akan mempengaruhi nilai kalian ya. Semakin sering kalian terlambat mengisi bimbingan, nanti nilai kalian akan berkurang secara otomatis. Jadi, diharapkan kalian selalu on time untuk mengisi atau membuat bimbingan yang ada di aplikasi. Setiap bimbingan ini
waktunya hanya seminggu karena disesuaikan dengan jumlah 6 minggu kalian ada di lokasi. Oke. Berikutnya ada instrumen mahasiswa FKIP. Apa aja Bu yang akan kami lihat di lokasi mitra atau di sekolah? Yang pertama nanti kalian akan melihat atau mengobservasi kultur sekolah, lalu ada mengobservasi kompetensi guru. Kompetensi guru ada 4 ya. Jadi tiap-tiap 4 poin ini nanti akan memiliki 3 sampai 5 pertanyaan. Nanti kalian bisa cek tiap-tiap pertanyaan ini di pedoman magang. Lalu ada instrumen observasi siswa, baru yang terakhir ada instrumen observasi proses pembelajaran. Jadi untuk FKIP, bimbingannya ada sebanyak 4 kali. Kalau Soshum dan Sentek tadi 3 ya. Kalau FKIP ada 4 kali ya. Jadi nanti dosen DPL-nya juga akan menilai bimbingan kalian sebanyak 4 kali. Jadi untuk mahasiswa semua nanti, kalau sudah selesai melakukan bimbingan di setiap bimbingan satunya, lapor ke DPL untuk dinilai. Baru bisa lanjut ke bimbingan kedua. Jadi tidak bisa kalian udah selesai bimbingan satu, kalian mau lanjut ke bimbingan kedua, nggak bisa. Kalian mesti lapor dulu ke DPL, supaya DPL menilai laporan kalian, menilai bimbingan kalian, baru kalian bisa lanjut ke bimbingan kedua. Untuk DPL nanti akan menilai 2 pertanyaan saja, apakah mahasiswa tepat waktu, bagaimana kegiatannya di sekolah, apakah benar. Nah, nanti itu yang dinilai oleh DPL ya. Nah, jadi kalian setelah dinilai DPL baru bisa lanjut ke bimbingan kedua, begitu seterusnya. Oke, setelah kalian menilai, nanti ada, setelah kalian mengerjakan instrumen atau bimbingan yang ada di aplikasi, nantinya dosen akan menilai bagaimana format dan sistematika penulisan dari laporan kalian atau bimbingan kalian. Untuk pertanyaannya ini bisa Bapak Ibu lihat di buku pedoman magang di bagian instrumen penilaian laporan DPR, bagian format dan sistematika penulisan. Jadi nanti Bapak Ibu DPR, kalau nanti DPR-nya tidak ada di sini, tolong disampaikan ya mahasiswa-mahasiswi dengan DPL-nya masing-masing, mana tahu DPL-nya masih ada kegiatan mengajar, nanti disampaikan. Setelah mahasiswa melakukan bimbingan yang 3 kali dan 4 kali, maka Bapak Ibu juga akan menilai format dan sistematika penulisannya. Bapak Ibu bisa melihat pertanyaan mengenai format dan sistematika penulisan di buku pedoman magang kita. Jadi Bapak Ibu bisa cek di situ apa-apa saja pertanyaannya. Jadi itulah pertanyaan nanti yang akan muncul sebanyak 4 kali sesuai dengan jumlah bimbingan mahasiswa. Kalau Bapak Ibu tidak menilai atau memberikan eh, hasil dari bimbingan mahasiswa, maka mahasiswa tidak bisa melanjutkan ke bimbingan berikutnya. Jadi, batas waktu Bapak Ibu sama dengan batas waktu yang diberikan kepada mahasiswa selama 1 minggu. Jadi, mahasiswa juga kalau bisa serentak mengerjakannya ketika di lokasi magang ya. Jangan nanti ada yang siap hari Senin, ada yang siap hari Selasa. Kasihan dosen pembimbingnya untuk menilai. Terus kalian lapor di hari Sabtu, kapan lagi dosen pembimbingnya menilai, ya kan? Jadi kalau bisa kalian di hari Kamis serentak sudah selesai melakukan bimbingan, langsung lapor ke DPL. Jadi DPL bisa menilai di hari Jumat, ya. Nanti setelah Bapak Ibu menilai bimbingan-bimbingan dengan format sistematika dan penulisan ini, Bapak Ibu juga harus menilai hasil laporan serta tata bahasa penilaian laporan mereka. Ini Bapak Ibu nilai nantinya setelah mitra melakukan penilaian. Jadi ini biasanya di akhir magang sebelum sertifikat mahasiswa keluar. Jadi, sertifikat mahasiswa tidak bisa keluar kalau Bapak Ibu tidak menilai hasil laporan dan tata bahasa, lalu nanti keluar nilainya sertifikat mahasiswa keluar. Dipastikan kepada mahasiswa semua nanti sertifikatnya muncul ya. Kalau sudah muncul, tolong dikirim ke WA grup kalian masing-masing supaya dosen DPL-nya tahu siapa yang sudah sampai selesai dan siapa yang belum. Jadi, dosen DPL tidak bisa mengetahui apakah kalian
sudah keluar atau belum sertifikatnya, atau nanti bisa terhalang terhadap administrasi dosennya. Jadi kalau misalnya dosen sudah menilai sampai akhir, tapi kalian tidak mendownload sertifikat, administrasi dosen DPL ini akan terganggu. Ya, baik SK-nya, baik honornya akan terganggu sampai sertifikat kalian muncul. Makanya mahasiswa juga kooperatif ya untuk mengirim sertifikat ke WA grup masing-masing bahwasanya memang kalian semua sudah selesai sampai ke sertifikat keluar. Oke ya. Lalu ada penilaian mitra. Nanti setelah kalian melakukan bimbingan yang ada yang 3 kali untuk Sosum dan Saintek dan ada yang 4 kali untuk FKIP, nanti eh, Mitra akan memberi penilaian atau mengisi bimbingan berdasarkan 5 aspek ini. Untuk tiap-tiap pertanyaannya, nanti bisa kalian lihat di aplikasi Kimagang ya. Nah, jadi nanti kalian tidak bingung lagi ketika ditanya, kami ngapain, mitra ngapain, apa fungsi kami, kalian magang di sini. Kalian bisa menjelaskan kepada mitra bahwasanya nanti di akhir atau Bapak Ibu bisa menilai keseharian kami berdasarkan 5 poin yang ada di sini. Untuk tiap-tiap pertanyaannya, kalian bisa cek di aplikasi Kimagang ya, di pedoman Kimagang yang telah saya bagikan. Oke, biasanya rentan waktu bimbingan seperti yang saya jelaskan tadi, rentan waktunya di aplikasi Kimagang selama 1 minggu atau 7 hari ya. Minggu juga dihitung ya, jadi tidak tidak 7 hari kerja. Mana tahu kalian berpikir, Bu, di kantor kami cuma sampai hari Jumat, Bu, dihitung. Berarti Sabtu Minggu tidak dihitung. Enggak, ini dihitung selama 1 minggu atau 7 hari. Jadi Sabtu dan Minggu juga dihitung ya. Oke, jika mahasiswa dan dosen pembimbing lapangan mengisi dan menilai laporan mahasiswa lewat dari waktu yang telah ditentukan, maka mahasiswa ataupun dosen wajib mengajukan pertambahan waktu bimbingan. Jika sudah mengajukan pertambahan waktu, maka kepala magang akan memvalidasi perpanjangan dengan catatan dikatakan lalai dalam melakukan pengisian laporan di aplikasi. Dengan itu diharapkan untuk mahasiswa dan DPR mengisi laporan tepat waktu. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kalau dosennya lalai jadinya itu kan sebenarnya salah kalian. Karena apa? Karena kalian melapor ada yang siap hari Senin, ada yang siap hari Selasa. Jadi diseragamkan saja. Mungkin kalian tentukan di hari Kamis kita semua harus sudah selesai. Lalu kalian lapor ke DPL supaya DPL bisa menilai secara kumulatif, tidak satu-satu. Kadang kan kalau satu-satu dosen juga punya kegiatan ya, kegiatan mengajar, bimbingan skripsi, moral etik, banyak kegiatan dosen. Tridamar perguruan tinggi, penelitian, pengabdian. Jadi jangan kalian teror, Bu, kami udah bimbingan, kami udah begini, tolong dinilai. Jangan seperti itu ya. Jangan sampai ada eh, WA yang mengancam kepada dosen pembimbing lapangan. Oke, sampai di sini dulu sosialisasi yang kegiatan magang kita. Ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan untuk dosen ataupun untuk mahasiswa. Sore Bu Ulfa. Ya, Bu Rika. Ya Bu, izin bertanya Bu Ulfa. Oke. Untuk DPL-nya apakah sudah diajukan atau sudah dirancang sama kepala magang atau bagaimana Bu? Untuk DPL, Bapak Ibu bisa melihat di aplikasi Kimagang. Coba Ibu cek aplikasi Kimagangnya apakah sudah muncul nama mahasiswa. Oh, nama DPL-nya maksud saya Bu. Nama DPL sesuai dengan kemarin yang dirapatkan bersama Dekan dan Kaprodi, Bu, itu sudah dipresentasikan, sudah ada semua nama-namanya. Halo? Ya, halo Bu Ulfa. Iya, Ya, nanti saya japri Bu Ulfa ya.
Terima kasih. Oke. Oke. Untuk nama DPL dan lokasi sudah tertera semua ya di aplikasi Kimagang dan mahasiswa semua sudah bisa memilih di mana lokasinya dan siapa DPL-nya. Mungkin bisa dicek di aplikasi Kimagang Bapak Ibu masing-masing. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Oke, Bapak Ibu nanti bisa cek di aplikasi Kimagang masing-masing ya untuk lokasinya seperti ini saya share aja ya. Nanti Bapak Ibu akan masuk ke aplikasi Kimagang, masukkan user dan passwordnya. Bapak Ibu tidak usah kok klik-klik MBKM dan asistensi mengajar. Ini untuk mahasiswa semester 6 yang akan mengikuti MBKM dan asistensi mengajar. Kita di dashboard yang pertama saja, tidak perlu di kotak-katik yang lain ya. Nanti Bapak Ibu klik kegiatan magang, bimbingan, nanti akan muncul. Walah, kehilang. Nah, nanti akan muncul jumlah nama-nama mahasiswa seperti ini. Nah, nanti Bapak Ibu bisa juga download ini kalau bimbingan ya. Bapak Ibu nanti bisa download surat magangnya. Kemarin kayaknya sudah saya share juga ya di di grup di WA grup bagaimana cara mendownloadnya. Nanti Bapak Ibu klik magang online, kegiatan magang. Nanti pilih ini nama sekolah yang akan melakukan kegiatan magang. Nanti klik aksi. Ini untuk mendownload surat penugasan sama surat keterangan magangnya ya. Jadi Bapak Ibu bisa di-download dari sini. Oke, ya. Ini masih menunggu karena apa? Karena nanti mereka harus kok hilang. Mereka harus Astagfirullah, maaf ya. Kenapa tadi keterangannya menunggu? Karena itu harus mereka isi dulu laporannya, baru bisa diisi oleh dosen DPL. Jadi keterangan tadi masih menunggu. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu harus menilai setiap bimbingan mereka dari sini. Ada lagi yang mau ditanya Bapak Ibu atau mahasiswa? Nah, nanti Bapak Ibu dosen DPL akan melakukan bimbingan atau menilai laporan mahasiswa dari sini. Ini keterangannya menunggu karena mahasiswa belum melakukan bimbingan. Nanti kalau sudah mereka mengisi bimbingan, ini akan muncul untuk melakukan penilaian seperti itu. Ya. Untuk mahasiswa juga seperti itu, nanti kalian langsung kalau sudah pengantaran bisa langsung melakukan bimbingan di aplikasi Kimagang. Ini saya share sedikit instrumen dari pedoman magang. Ini sudah saya share ya di WA grup dosen dan WA grup DPL. Nah, ini nanti tolong dibaca dan dipelajari untuk Bapak Ibu semua dan juga untuk mahasiswa supaya nanti ketika ke lokasi kalian tidak kebingungan apa aja yang harus kalian kerjakan dan apa aja yang harus kalian persiapkan ya. Nah, seperti ini lokasi magang ini sudah ada ya syarat-syarat bagaimana sih lokasi yang akan ditentukan, yang akan kalian masuki, yang akan kalian lakukan kegiatan magang juga sudah ada ketentuannya. Jadi tidak bisa asal sembarangan kalian menginfokan, Bu, kayak mau ke sini, kayak mau ke sini itu tidak bisa sembarangan seperti itu. Itu juga harus dirapatkan lagi dengan rektorat ya.
Nah, persyaratan, hak dan tugas kewajiban boleh kalian baca nanti di buku pedoman, dan ruang lingkup yang tadi kan saya tidak masukkan secara perinci, nanti kalian bisa baca lagi di buku pedoman. Nah, ini untuk rentan nilainya. Jadi nanti kalau misalnya rata-rata nilai dari dosen DPL dan mitra bisa kalian lihat nilainya berapa, dan hurufnya apa, bobotnya berapa, IPK-nya ya. Oke. Laporan. Nah, ini untuk laporannya ya. Nanti untuk Fakultas Sosum dan Saintek kalian akan mengobservasi profil organisasi, di mana bagian profil organisasi ini ada 5 pertanyaan. Nah, ini masing-masing harus kalian isi baik dari skala baik ya. Nanti ada itu keterangannya di bawah. Lalu nanti bimbingan berikutnya atau minggu kedua kalian akan menilai instrumen observasi budaya organisasi, di mana pertanyaannya ada 9 pertanyaan. Ini harus kalian nilai dan kalian amati berdasarkan lokasi mitra kalian. Nanti formatnya skala baik kurang, cukup baik, atau sangat baik. Peraturannya ada atau tidak, atau dilakukan atau tidak ya, disesuaikan. Lalu nanti di minggu ketiga ada instrumen khusus untuk Fakultas Saintek. Nah, Fakultas Saintek itu ada di bagi agro, agri, dan teknik sipil. Nah, nanti untuk pertanyaan nomor 1 dan nomor 2, setiap Fakultas Saintek akan memiliki pertanyaan yang sama. Tetapi nanti di pertanyaan ketiga dan keempat ini disesuaikan dengan prodi masing-masing. Jadi kalau prodi agro tidak mungkin pertanyaan agri akan muncul di agro. Ini akan disesuaikan dengan prodi masing-masing. Untuk pertanyaan nomor 9 dan pertanyaan nomor 10 nanti akan disamakan untuk semua prodi Saintek. Sama juga seperti prodi Soshum. Soshum juga seperti itu. Untuk pertanyaan nomor 1 dan nomor 2 akan disamakan untuk semua prodi Soshum. Tetapi nanti pertanyaan nomor 3 dan nomor 4 akan disesuaikan dengan prodi masing-masing. Lalu di pertanyaan nomor 7 dan nomor 8 nanti akan sama di setiap prodi Soshum. Nah, untuk apa mahasiswa FKIP, ini nanti kalian cek sendiri ya, pertanyaan-pertanyaan apa saja berdasarkan observasi kultur sekolah. Ini nanti kalian amati di bimbingan pertama. Bimbingan kedua nanti kalian akan mengamati mengenai kompetensi gurunya, di mana ada kompetensi pedagogik, sosial, kepribadian, profesional. Dan minggu ketiga nanti kalian akan mengobservasi siswa. Nanti ada 6 pertanyaan kalian observasi. Lalu di minggu keempat, kalian akan mengobservasi proses pembelajarannya. Ini ada 10 pertanyaan. Lalu nanti dosen akan menilai di setiap minggunya berdasarkan 2 pertanyaan ini, yaitu format dan sistematika penulisan. Apakah di setiap minggunya mahasiswa menginput laporan sesuai dengan tepat waktu, dan bagaimana pengisian laporan sesuai sistematika panduan atau tidak. Nanti ini yang akan muncul di setiap minggunya pertanyaan untuk dosen DPL. Setelah dosen DPL menilai ini, baru mahasiswa akan bisa lanjut ke bimbingan berikutnya. Kalau DPL-nya kelewatan dari 1 minggu, nanti akan membuat pertambahan waktu atau perpanjangan waktu. Saya rasa kalau seminggu itu sudah waktu yang cukup lama untuk menilai, asalkan mahasiswa melapor seragam, tidak tiap hari satu orang ya. Dosen DPL juga lelah ya untuk menilai satu-satu. Lalu nanti di akhir eh, setelah mitra menilai mahasiswa, nanti dosen DPL akan menilai hasil laporan dan tata bahasa penulisan. Nanti akan dilihat latar belakangnya, tujuannya, kelengkapan, kemampuan, dan memuat bukti pelaksanaan serta ketepatan tata bahasa sesuai dengan sistematika. Ini nanti di akhir setelah mitra melakukan penilaian. Jadi sebelum keluar sertifikat, Bapak Ibu DPL harus menilai hasil laporan dan tata bahasa. Nah, apa yang dinilai oleh mitra? Nanti mitra akan menilai sebanyak 5 subbab.
Ya, yang subbab pertama, kesetiakawanan kolega ada 2 pertanyaan, kemampuan kerja bersama ada 2 pertanyaan, tanggung jawab ada 2 pertanyaan, dan kepemimpinan ada 3 pertanyaan, dan kedisiplinan ada 2 pertanyaan. Itulah nanti instrumen yang akan dinilai oleh mitra, DPL, dan mahasiswa. Oke, kalau memang tidak ada pertanyaan lagi, kita akhiri sosialisasi kita pada hari ini. Ya, memang tidak ada pertanyaan lagi. Oke, kalau memang tidak ada, eh, kita akhiri pertemuan kita pada hari ini. Saya harap Bapak Ibu serta mahasiswa dapat menjaga nama baik kampus dan bisa memberikan informasi dan menasihati mahasiswa agar melakukan kegiatan magang sesuai dengan alur serta sesuai dengan pedoman sesuai dengan pedoman magang yang telah saya bagikan. Akhir kata, saya akhiri pertemuan kita pada sore ini. Selamat sore semuanya Bapak, Ibu, dan mahasiswa. Oke, terima kasih Sore, Bu Ibu. Iva. Sore. Sore, Bu. Ibu Ulfa. Sore, Bu. Selamat sore. Sore. Kosong.